Selamat datang di Studi Channel dengan saya Supriyani D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Tetap jaga kesehatan ya, dan tetap semangat belajar dari rumah. Pada video kali ini, saya akan membahas soal cerita yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Langsung saja ya. Di sini, saya ada soal cerita. Untuk menjawab soal-soal ini, kita bisa saja mencari FPB-nya terlebih dahulu atau mungkin KPK-nya. Jadi, pilih salah satu ya. Sementara di soal kita tidak diberitahu secara langsung apakah soal tersebut menggunakan KPK atau FPB. Lalu bagaimana cara membedakannya? Kita harus pahami dulu apa yang ditanyakan dalam soal. Jika yang ditanyakan adalah waktu, maka soal tersebut pasti soal KPK. Waktu di sini bisa detik, bisa menit, bisa jam, bisa hari atau tanggal. Misalnya, pada hari keberapa mereka akan bersama-sama lagi? Itu berarti yang ditanyakan hari ya. Sedangkan untuk FPB, di sini yang ditanyakan adalah jumlah. Jumlah di sini bisa kelompok orang, buah, anggota, dan lain-lain ya. Yang pasti tidak menanyakan waktu. Kemudian cara yang kedua, kita bisa perhatikan kata kuncinya. Kalau untuk KPK, biasanya di dalam soal itu ada kata-kata setiap, sekali, bersamaan, bersama lagi, atau bersama-sama. Untuk FPB, itu biasanya di soal muncul kata-kata sebanyak-banyaknya. Paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata. Oke, sekarang kita perhatikan contoh soalnya ya. Alvin mengunjungi perpustakaan setiap 3 hari sekali dan Zuri setiap 4 hari sekali. Jika tanggal 20 Mei mereka mengunjungi perpustakaan, mereka akan ke perpustakaan secara bersamaan lagi pada tanggal. Soal ini sudah jelas ya, yang ditanyakan adalah tanggal atau waktu. Berarti untuk menjawab soal ini yang dicari adalah KPK-nya. Dan untuk memastikan kita bisa melihat kata kunci yang ada. Di soal ada kata-kata sekali, setiap, lalu ada kata bersamaan lagi. Udah jelas ya, soal ini berkaitan dengan KPK. KPK yang kita cari adalah KPK dari 3 dan 4. Langsung saja ya. Faktor prima dari 3 adalah 3. Faktor prima dari 4 adalah 2 pangkat 2. KPK dari 3 dan 4 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Sama dengan 12. Ini artinya mereka akan ke perpustakaan bersama-sama lagi setelah 12 hari dari tanggal 20 Mei. Dan cara untuk menentukan tanggalnya adalah 20 Mei ditambah 12 hari. Karena di bulan Mei ada 31 hari, maka 32 hari dikurangi 31 hari. Hasilnya adalah 1. Mereka akan datang ke perpustakaan bersama lagi pada tanggal 1 Juni. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Bayu mempunyai beberapa bola, 24 merah, 48 biru, 56 hijau. Bola-bola tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa keranjang. Setiap keranjang berisi ketiga jenis warna bola dengan jumlah yang sama. Jumlah keranjang terbanyak yang harus disediakan Bayu adalah, di sini yang ditanyakan adalah jumlah dengan kata kuncinya terbanyak.
atau paling banyak? Maka untuk menjawab pertanyaan ini dengan menggunakan FPB. Untuk mencari FPB, kita bisa menggunakan cara tabel atau pohon faktor. Terserah ya, mana yang menurut anak-anak paling mudah. Kalau di sini saya akan menggunakan pohon faktor. Faktorisasi dari 24 yaitu 2 pangkat 3 kali 3. Untuk 48 itu ada 2-nya, ada 4 dan ada 1 angka 3, berarti 2 pangkat 4 kali 3. Faktorisasi prima dari 56, 2-nya di situ ada 3 dan 7, berarti 2 pangkat 3 kali 7. Sekarang kita tentukan FPB-nya ya. Ingat, untuk mencari FPB, kita kalikan faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Di sini yang sama hanya 2. Ketiga-tiganya mempunyai faktorisasi 2. Angka 3 tidak boleh kita ambil karena bilangan 56 tidak ada faktorisasi prima 3. Jadi kita pakai angka 2 saja dengan pangkat kecil, yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka kesimpulannya jumlah keranjang terbanyak yang harus disediakan Bayu adalah 8. Oke anak-anak, sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap terapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menghindari kerumunan. Ada satu kata motivasi untuk kalian hari ini. Untuk mempelajari matematika, berlatihlah seperti layaknya bayi tengkurap, merangkak, berdiri, berjalan, dan berlari. Setelah dewasa, ia tidak akan pernah lupa apa yang pernah dilakukannya. Jadi, jangan menyerah ya untuk mencoba belajar dengan giat memahami konsep-konsep matematika. Jika kalian suka, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.